Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Halo viewers, selamat datang di video sesi Pview by Paramavida Akoladio Group. Viewers, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, saya akan mengajak viewers untuk berbincang-bincang mengenai suatu buku. Nah, bukunya berjudul Make Your Bed, karyanya Admiral William McRaven. Nah, beliau ini seorang admiral purnawirawan militer Amerika Serikat. Wah, penasaran nggak sih isi dari buku ini? Di video kali ini tentunya saya nggak sendirian, sudah bersama narasumber yang keren banget nih, yaitu Ibu Yuyun. Halo Bu Yuyun. Halo Mbak Gia, terima kasih untuk waktunya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Yuyun sendiri gimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke Bu Yuyun, boleh nih ceritain ke viewers kesibukan Bu Yuyun nih sekarang apa sih? Aduh, apa ya? Saat ini saya ya ini bedah-bedah buku ya, apapun yang mungkin memang bisa memotivasi kita. Kemudian juga saat ini saya membantu satu perusahaan aviasi untuk mengisi training soft skill dan HR di aviasi tersebut. Sibuk banget ya Bu ya, makasih lah udah mau sharing sama viewers mengenai buku ini. Nah Bu, menurut informasi yang saya dapat nih, katanya buku ini tuh awalnya sebuah pidato ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri yang membuat buku ini menarik itu apa sih Bu? Oke, jadi memang ini udah lama sih bukunya ya. Dulu tuh Commendement Speech istilahnya dari Admiral McRaven ini di tahun 2014. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengupas atau membedah buku ini? Karena ya betul yang tadi Mbak Gia bilang, awalnya itu beliau diminta untuk speech di satu university di Texas, University of Texas tepatnya. Nah, karena beliau juga adalah alumni dari universitas tersebut. Ada ketakutan di beliau karena yang harus menerima atau beliau harus berbicara, berpidato di hadapan kurang lebih sekitar 8.000 mahasiswa-mahasiswi. Wow, banyak. Dan dia sempat berpikir menghadapi anak zaman sekarang ya, milenial mungkin gitu ya, apakah speech-nya ini bisa diterima? Speech apa yang kira-kira menarik dan akan berkesan pada saat nanti mereka keluar dari ruangan tersebut. Nah, jadi akhirnya ternyata setelah beliau melakukan speech itu booming, viral ya Bu, viral. bahasa sekarang. Kemudian video speech-nya itu di-upload di YouTube dan viewersnya kayaknya udah banyak sekali, dan menurut viewersnya juga sangat memotivasi apa yang beliau lakukan saat pidato tersebut, gitu Mbak Gia. Oke. Jadi di buku tersebut itu ada beberapa pelajaran ya Bu yang sangat penting. Yang pertama adalah make your bed every morning. Bisa dijelaskan nggak sih Bu hubungannya dengan pembentukan karakter dan juga motivasi diri kita dalam sehari-hari itu? Apa sih contohnya? Oke, jadi kalau di militer itu Mbak Gia, karena kebetulan juga secara tidak langsung saya berasal dari keluarga militer. Ayah saya juga almarhum itu, tapi di Indonesia Angkatan Udara. Di militer itu sudah terbiasa, kan mereka biasanya tinggal di barak. Ya, di barak, dan mereka mempunyai tempat tidur sendiri. Nah,
tempat tidur itu tidak bisa dibereskan oleh orang lain. Kewajiban masing-masing yang tidur di situ, setiap tentara kasarnya, mereka harus membereskan tempat tidurnya sendiri, yaitu make your bed. Tapi pada saat melakukan perapihan tempat tidur tersebut, ada standar. Kalau di militer itu ada standar, misalnya selimutnya harus berapa inci, yang ditutup spraynya harus seperti apa, perfeksionis sekali gitu. Tapi itu bukan hanya sekedar membereskan tempat tidur. Standar-standar yang diterapkan itu dan kenapa harus dilakukan setiap pagi, itu menunjukkan kedisiplinan. Dimana kalau ada kalimat di buku tersebut, doing a small task every morning, yaitu adalah make your bed. Karena itu pada saat Anda bisa menyelesaikan an easy task, istilahnya yang gampang, yaitu membereskan tempat tidur Anda setiap pagi, maka Anda akan bisa melakukan task besar selanjutnya atau kegiatan-kegiatan besar selanjutnya. Nah, kebiasaan itu akhirnya akan menjadi satu habit. Jadi setiap hari mereka melakukan istilahnya membereskan tempat tidur dengan presisi, dengan detail, akurasi gitu ya. Akhirnya menjadikan habit dan memulai setiap pagi dengan membereskan tempat tidur yang kemudian akan membuat hari mereka untuk selanjutnya melakukan kegiatan itu akan menjadi lebih baik. Gitu. Jadi inti dari make your bed every morning itu kedisiplinan, habit, positive habit untuk memulai satu kegiatan atau mengawali kegiatan Anda di pagi hari sampai nanti Anda selesai satu hari itu. Gitu Mbak Kea. Oke Bu, kalau misalkan di keseharian kita nih ya, kadang kita kan melihat tugas kecil itu mudah gitu untuk dilakukan. Tapi seperti peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Betul. Gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan buku Make Your Bed ini, ada masukan nggak sih Bu untuk peribahasa tersebut gitu? Yang kecil-kecil lama-lama jadi bukit kan banyak berarti kan jadi tugasnya, gimana betul. Bu? Interestingnya dari buku ini adalah di situ diceritakan juga selain make your bed every morning adalah yang namanya militer. Setiap pagi itu ada inspeksi dari coachnya atau trainernya atau seniornya pada saat mereka berpakaian seragam. Karena kan pasti yang namanya tentara mereka menggunakan uniform. Dari mulai topi, kemudian mungkin atribut-atribut yang harus dipergunakan, sabuk. Kemudian bajunya nggak boleh kusut, sepatunya harus mengkilat. Nah, itu yang tadi dibilang, kembali mereka itu perfect, presisi, detail. Nah, kemudian itu dilakukan setiap hari. Tapi mereka seolah-olah setiap, menurut kita nih, atau misalnya kita jadi tentara nih, menurut kita baju kita sudah perfect, sepatu kita sudah mengkilat, sabuknya juga sudah istilahnya udah shiny gitu ya. Tapi selalu ditemukan kesalahan oleh seniornya, itu selalu ditemukan kesalahan, dan namanya militer, setiap kali ada kesalahan akan ada punishment, ya kan? Nah, punishment apakah push up ataukah sit up, apapun yang berkaitan dengan fisik, tapi lebih ke istilahnya kayak olahraga gitu ya. Kalau di Navy SEAL ini yang diceritakan di buku ini, maksud dari punishment itu bukan untuk membuli atau membenci, tapi lebih sebenarnya untuk menguji mental, menguji kekuatan setiap calon Navy SEAL yang akan lanjut ke tahap berikutnya. Gitu. Jadi kenapa tadi dibilang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit? Balik lagi ke yang poin tadi. Pada saat Anda melakukan satu hal yang menurut Anda mungkin gampang, small thing gitu ya. Mungkin some of people bilang ridiculous deh nih apa yang dilakukan gitu. Tapi ternyata itu bisa menjadikan Anda memiliki satu kebiasaan yang positif. Dan itu akan berimpact kepada Anda ke depannya. Kita nggak pernah tahu. Dari hal cuma beresin tempat tidur,
kemudian kerapihan, itu membentuk Anda sebagai satu karakter pribadi yang memiliki kedisiplinan. Nah itu, maksud sedikit demi sedikit, small thing, and then you can do a big thing. Itu sih Mbak Gea. Ternyata kita harus memulai dari hal kecil dulu ya Bu, supaya kita bisa melakukan hal yang besar. Betul. Kan anak-anak juga nggak langsung bisa baca kan Iya Mbak? betul. Abjad dulu, baru bisa membuat satu rangkaian kalimat, akhirnya bisa membaca. Seperti itu. Nah, untuk pelajaran yang kedua nih Bu dari buku tersebut yang didapat adalah kita tidak bisa merubah dunia bila sendirian. Nah, apakah itu artinya kita harus merubah orang lain juga Bu? Jadi kalau dari buku ini, kenapa dibilang we have to start? Jadi kalau kita baca buku itu di awal, pada saat beliau melakukan speech di University of Texas, which is mereka punya tagline adalah what start here change the world gitu ya. Jadi tagline aja udah luar biasa gitu ya, bahwa di speech itu disebutkan, coba Anda bayangkan misalnya di sini ada 10 orang menurut si McRaven ini. 10 orang akan bisa mengubah 10 orang yang lainnya. Dan 10 orang yang sudah dirubah akan bisa mengubah 10 orang yang lainnya. Maka bayangkan setelah Anda keluar dari ruangan ini, akan ada 10 dikali 8.000 orang yang memiliki keinginan untuk merubah dunia. Dan yang pengalinya tersebut nanti akan melakukan hal yang sama, maka akan bertambah lagi yang bisa merubah dunia. So the next generation menurut si McRaven ini akan terus menerus merubah dunia. Nah, gimana caranya? Apakah kita harus merubah seseorang? Tidak. Yang tadi balik lagi, do it a small task, a small thing every day secara continuously, maka itu akan bisa merubah habit, kebiasaan Anda sedikit demi sedikit, yang kemudian yaitu berimpact kepada you are in the future, karena sudah bisa melakukan sesuatu hal yang kecil yang kemudian akan membuat Anda menjadi besar. Seperti itu Mbak. Oke, di buku ini juga membahas tentang perfection doesn't exist. Menarik ya Bu, apalagi penulisnya itu seorang admiral militer gitu. Ya. Dimana kesempurnaan itu harus ada. Ya, kalau ada kesalahan terutama di medan perang pasti kan taruhannya nyawa ya. Betul. Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana sih kita harus mensiasati kesempurnaan ini Bu? Oke. Tadi sempat saya ceritakan ya Mbak Gea soal penggunaan uniform di militer, di mana menurut pendapat misalnya kita jadi seorang militer nih, pada saat kita harus pakai seragam, oh ini kayaknya udah sesuai semua, udah nggak kusut, si pangkatnya mungkin sudah sesuai, sepatunya juga sudah mengkilat gitu ya, sabuknya juga udah nggak ada yang mencong-mencong segala macam gitu. Tapi di mata seniornya atau di mata coachnya itu pasti akan ada saja yang salah. Itu yang dimaksud perfectionist di sini. Jadi bukan perfectionist yang harus segala sesuatunya benar, tapi balik lagi adalah mereka di militer itu menerapkan yang namanya kedisiplinan. Hal kecil pun dilakukan karena yaitu tadi disiplin matters for them gitu kan. Nah jadi mereka harus melakukan hal tersebut berulang-ulang terus gitu. Sampai akhirnya mereka mendapatkan yaitu kesempurnaan tersebut, tidak ada salah, dan seniornya akan bilang bahwa okay, this is what I want gitu. Ini yang selama ini saya maksud, dan mereka akan mendapatkan, istilahnya mereka akan get the point gitu. Dan balik lagi, itu akan menjadi positive habit. Sebagai contoh gini deh Mbak Gea, pada saat kita belajar naik sepeda, sekali jatuh, Mbak Gea bakal ulangi lagi nggak? Ulangin sampai bisa pokoknya. Ulangin sampai bisa, terus diulang-ulang. Akhirnya kita bisa naik sepeda ya. Bahkan kemungkinan ada yang suka, aku bisa lepas tangan nih pada saat naik sepeda gitu kan. Karena itu dilakukan secara continuously, berulang-ulang, repeat. Hal yang kita lakukan secara terus-menerus, continuously, dan kemudian kita bisa menghadapi hal tersebut, maka pada saat kita menemukan satu obstacle atau rintangan, itu buat kita akan menjadi satu hal yang mudah, karena hal itu sudah biasa kita lakukan. Sama mungkin kayak tadi Mbak Gia tanya,
kalau di kehidupan kita sehari-hari atau di pekerjaan gimana nih? Kan kadang-kadang orang nggak mau nih melakukan sesuatu hal yang kayaknya rutin itu aja gitu. Harus ambil goalsnya dulu apa? Melakukan hal rutin tersebut. Apakah memang Anda jalan di tempat atau Anda memiliki satu tujuan untuk menjadikan Anda lebih baik lagi dan mempunyai positif habit ke depannya. Itu Mbak. Nah, selain perfeksionis nih Bu, buku Make Your Bed ini memberi pelajaran tentang don't be afraid of the challenge that you face. Ya. Nah, menurut Ibu dalam konteks pekerjaan sehari-hari, apakah ini artinya kita harus terus maju, berani kerja lembur dan berani berargumen dalam sebuah diskusi? Harus lembur ya Mbak? Oke, jadi di buku ini interesting juga karena maksud dari McRaven ini we have to face the challenge ya. Ada satu sesi training di mana para calon Navy SEAL ini harus naik ke satu tower yang tinggi dan itu sangat tinggi. Naiknya mungkin lewat kayak jaring gitu ya, tali. Tapi pada saat turun mereka turun pakai tali, tapi mereka akan ada waktu. Istilahnya di menit gitu ya, berapa lama mereka akan turun dari tower tersebut ke bawah. Nah, ada satu style namanya commander style, itu dimana posisi turun ke bawahnya itu kepala dulu. Oh my God. Jadi bukan kita pegang tali kemudian kita turun gitu, tapi kepala dulu. Style itu akan membuat si tentara-tentara ini cepat sampai bawah. Nah, tapi resikonya adalah, pasti ada resikonya. Pada saat strateginya salah, Anda jatuh, Anda akan terluka, injure, kemudian mungkin the worst-nya hospitalized gitu ya, karena kepala dulu yang turun ke bawah. Nah, resiko itu harus diambil oleh seorang calon Navy SEAL, karena mereka istilahnya bermain dengan waktu, karena ada timer berapa lama gitu. Nah, sama dengan kehidupan kita di dunia nyata gitu ya. Somehow you have to take a risk, tapi bukan resiko yang istilahnya silly gitu ya. Tetap harus strategi diperhitungkan gitu ya. Nah, you will never take that risk kalau kamu tidak pernah mencoba melakukannya, gitu kan? Nah, obstacle atau rintangan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Itu balik lagi, apakah kita bisa menyikapi itu sebagai satu hal yang akan membuat kita mundur atau akan membuat kita maju? Pada saat kita memilih untuk mundur, maka we are become nothing. Tapi pada saat Anda memilih untuk maju dan menghadapi rintangan atau obstacle tersebut, you will become something. Itu Mbak. Ini udah motivasi banget ya. Nah, selain itu ada juga nih buku ini memberi motivasi. Selain yang tadi Ibu jelasin, ada juga tentang be your best in your darkest moment. Nah, menurut Ibu dalam pekerjaan dan keseharian kita nih, apa sih yang dapat kita terapkan dari buku ini? Jadi sedikit dari buku itu, darkest moment-nya si timnya McRaven dulu adalah ada satu sesi di mana mereka harus menyelam. Ya, itu task yang harus mereka lakukan. Mereka harus menyelam ke bawah kapal, ya. Dan di situ mereka harus sampai ke yang namanya untuk kita nancepin kapal supaya nggak jangkar ya, nah istilahnya jangkar. Nah, jangkarnya itu tapi digantung di bawah kapal. Nah, di situ harus dilakukan di malam hari dan mereka nggak boleh bawa nggak ada sinar lampu atau apapun. Jadi resikonya pada saat mereka melakukan penyelaman tersebut nyawa taruhannya, gitu. Jadi dan gelap. Dan itu kan merupakan istilahnya darkest moment dalam buku tersebut. Dan ini banyak membuat si calon-calon Navy SEAL ini mundur.
karena mereka nggak mau nyawa mereka hilang, nyawa mereka taruhannya gitu ya. Nah, tapi kalau kita alignkan dengan, atau di buku ini McRaven juga bilang bahwa everybody will have a darkest moment dalam kehidupannya. Kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan, kehilangan apa yang kita sukai. Itu membuat mungkin orang berada pada titik terendah dalam kehidupannya. Nah, be your very best, kata si McRaven. Pada saat Anda mengalami titik terendah dalam kehidupan Anda, apakah Anda akan terus terpuruk? Atau you do your very best in your darkest moment, kemudian taking a step, dan Anda bisa keluar dari situ. Nah, ini life is a choice ya. Pada saat Anda memilih untuk, ya tadi, balik lagi, nyerah, ya berarti Anda akan terus terpuruk. Tapi pada saat Anda, oke, saya sedang ada titik terendah, tapi saya yakin saya bisa terus keep moving forward, ya then you will go out from your darkest moment. Oke nih Bu, yang terakhir sebelum kita sudahi diskusi ini, menurut Ibu apa kira-kira ya mengingat penulisan latar belakangnya militer ya Bu ya, apakah buku ini dapat menjadi sumber motivasi kita dalam terus bekerja dan menjadi lebih baik lagi buat kita yang tidak memiliki latar belakang militer? Oke, kalau ditanya gitu saya bilang sangat bisa Mbak Gia, karena saya sangat suka dengan buku ini. Istilahnya pada saat saya pertama kali lihat YouTube-nya William McRaven ini melakukan speech di University of Texas, kemudian saya nonton gitu ya, kemudian saya lihat intisari dari speech-nya tersebut, akhirnya saya tahu bahwa beliau membuat buku dari hasil speech-nya itu sangat memotivasi saya, karena dari pengalaman beliau, kemudian apa yang beliau tulis di buku beliau ini, itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana di situ beliau menuliskan bahwa make your bed every morning. Itu common ya, setiap hari kita tidur, sebelum pergi mungkin ya kita harus beresin dulu tempat tidur kita gitu, karena pada saat kita nanti kembali ke rumah, kemungkinan mungkin kita nggak pernah tahu kita kembali ke rumah itu dalam kondisi senang, kondisi sedih, ada orang atau enggak. Pasti yang dituju tempat tidur ya. Kalau misalnya kita capek, kita langsung rebahan di situ. Kalau tempat tidurnya berantakan kan makin pusing. Apalagi kalau kita lagi gitu pusing kan. ya. Tapi kalau misalnya tempat tidurnya kita datang rapi, kayaknya untuk rebahan, menghilangkan penat itu akan jadi relax gitu kan. Nah, kemudian di dalam bukunya juga ada tulisan, you will always need someone to make you success gitu ya. You will always need someone to help you gitu. Atau kalau beliau bilang value of the team. Jadi di situ diingatkan bahwa mungkin untuk yang teman-teman atau viewers yang bekerja, kalian nggak akan sukses tanpa orang lain, ya. Dan value of teamwork. Pasti dalam setiap pekerjaan Anda nggak bisa bekerja sendiri atau silo, tapi harus bersama-sama dalam tim untuk mewujudkan tujuan bersama-sama. Ya. Kemudian ada juga di situ kalimat jangan melihat orang tuh dari luarnya. Karena belum tentu orang yang mungkin Anda anggap biasa, tapi ternyata insight-nya dia luar biasa. Ya, kemudian di situ juga ya dimotivasi jangan mudah menyerah, keep moving forward. Istilahnya di situ dia bilang jangan menjadi a sugar cookie, keep moving forward, dan jangan takut dengan kehidupan yang kita jalanin apapun. Akan selalu ada obstacle, akan selalu ada rintangan gitu. Stand up from bullies. Nah, bullies ini yang tadi bukan kayak anak-anak sekolah dibully ya, tapi lebih ke pasti dalam pekerjaan, dalam kehidupan akan ada orang yang meng-underestimate kita, menjatuhkan kita, menganggap bahwa kita, oh kamu sama saya lebih hebat saya gitu. Keep moving forward. Jangan takut dengan orang-orang yang akan berusaha menjatuhkan Anda, karena
justru hadapi itu, karena itu yang akan membuat Anda semakin maju dan menjadi orang yang luar biasa. Dan kemudian juga dia bilang life is like a circus. Dan kalau sirkus tuh akrobat gitu ya. Mungkin ada juga yang bilang life is like a roller coaster. Gak selalu ada di atas, tapi mungkin akan turun ke bawah, guling-guling gitu ya. Nah, bisa nggak nih kita ngadepin hal seperti itu? And at the end, si McRaven ini bilang, give people hope, always give people hope, bahwa jangan cuman kayaknya it's all about you gitu, tapi you have to give your hand also to people. Apakah kita harus kasih sesuatu? Bukan. Somehow people hanya butuh kita mendengarkan. Dan it's enough for them. Pada saat mungkin mereka lagi susah, mereka lagi butuh seseorang, hanya cukup didengarkan. Nah, itu sudah bisa membuat orang mempunyai hope kembali, atau give people hope. Nah, jadi saya bilang buku ini betul-betul luar biasa dan sangat relevan atau bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat bagus untuk memotivasi kita dan yaitu kita bisa pergunakan untuk memotivasi diri setiap hari. Gitu Mbak Gia. Menarik banget nih. Perbincangan hari ini sangat memotivasi saya juga ya Bu ya. Saya belum baca buku ini aja, dengar Ibu Yuyun explain tentang isi buku ini, kita tuh udah ngerasa termotivasi sebenarnya. Apalagi kita baca buku ini ya Bu ya. Nah, Bu Yuyun terima kasih banyak untuk waktunya hari ini ya Bu Yuyun. Sama-sama Mbak. Oke viewers, jangan lupa ya untuk share dan like video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe YouTube channelnya Paramavida. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Nah viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.